Ya, sehingga kita juga boleh meningkatkan diri. Ya, ada kalau seorang guru itu memang harus meningkatkan diri terus menerus ya, nggak cuma stuck di tempat ya, nggak cuma sampai di situ aja belajarnya. Memang dulu awal-awal menjadi seorang guru itu cuman berdasarkan kepedulian ya, kepedulian melihat sekitar tidak ada yang mengajar ya, rasa iba lalu mengajar. Tapi sesudah guru menjadi sebuah profesi ya, sesudah guru dinyatakan menjadi sebuah profesi lalu diadakan akreditasi atau segala macam itu, bahkan juga UKG yang menjadi pembicaraan pada masanya, bahwa guru itu penilaian, lalu pekerjaan seorang guru itu dinilai sebagai profesi yang profesional ya, kita perlu mendapatkan nilai akreditasi ya, kita perlu mendapatkan akreditasi dari setiap pekerjaan kita. Nah, mari Bapak Ibu kita mendengarkan pembahasan budaya positif oleh Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini izinkan saya berbagi pengalaman, berbagi ilmu apa yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak. Nah, di sini sebenarnya ada empat topik yang diambil, tapi hanya satu yang diimbaskan untuk ke sekolah. Dan ini adalah tugas saya sebagai guru penggerak untuk memenuhi tugas. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu guru hebat SDN Negeri Mengle 2 yang mensupport saya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Semoga semuanya, harapannya semua bisa mengikuti program guru penggerak. Tema kita adalah semangat menjadi guru idola masa kini yang sukses, atau disingkat gula manis. Nggak ada gula yang asam, adanya gula manis. Ya, untuk yang sekarang pengimbasan budaya positif. Di sini sebenarnya saya itu belajar ada di satu modul 4 subtema ya, yaitu yang pertama filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Nah, di sini saya akan menerangkan yang budaya positif untuk perubahan di lingkungan kita yang memang sebenarnya kita itu ada di posisi mana dan perubahan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi paradigma baru yang sedang kementerian sekarang inginkan itu seperti apa. Nah, dari filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya mengacu pada kurikulum merdeka. Jadi di mana kita itu sebagai guru harusnya menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk menggapai segala impiannya untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi intinya kita itu mengajar bukan keinginan kita, tapi untuk murid. Jadi mengajarnya bagaimana cara mengajar yang dapat berpihak pada murid, bukan keinginan guru. Seperti itu. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, nah ini ya tugas pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada diri murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, di sini sebenarnya kita ada 5 teori kontrol yang harus kita pahami ya. Sebenarnya di sekolah itu kita sebagai apa sih? Sebagai guru itu posisinya ada di mana? Nah, nanti akan dijelaskan di penjelasan ini. Nah, untuk tugas kita sebagai guru itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran, bukan pemimpin murid ya. Jadi bukan untuk menjudgment murid, hanya mendampingi, karena sebenarnya anak-anak itu sudah mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Nah, di kurikulum merdeka ini ya sejalan ya Bu ya, harus sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik, bukan kebutuhan guru maupun kebutuhan kompetensi yang diminta. Jadi sesuai kebutuhan murid, anaknya minatnya dari mana, kemudian kebutuhannya itu apa. Nah, itu yang harus kita lakukan untuk menggali apa yang akan kita ajarkan. Nah, tercapainya sekolah
yang dapat berpihak dari murid. Nah, di sini tanpa adanya kolaborasi dari Bapak dan Ibu semua, tentunya apa yang saya sampaikan ini tidak akan terwujud, tidak akan menjadi nyata. Sehingga perlunya saya melakukan pengimbasan kepada Bapak dan Ibu guru untuk sama-sama yuk kita menciptakan perubahan dan merubah diri untuk menghadapi apa sih perubahan yang memang kita harus lakukan sekarang ini. Karena kan kita seperti kata Bunia tadi, sebagai guru kita itu tidak boleh stuck di bawah, kita harus berproses untuk berkembang maju menghadapi perubahan. Karena kalau kita stuck di posisi santai kita, pasti akan tertinggal dari guru-guru lain dan otomatis sekolah kita juga akan tertinggal dari sekolah-sekolah lain. Kita sama-sama memajukan sekolah agar lebih maju lagi supaya Mengle 2 itu, Mengle 2 itu sekolah yang didamba-dambakan oleh semua murid, bukan karena kebutuhan belajarnya, tapi dilihat dari potensi yang ada di sekolah. Nah, di sini dari budaya positif ini ada disiplin positif. Nah, di sini kita membuat pembiasaan yang dimana pembiasaan tersebut dapat menjadi sebuah karakter yang akhirnya akan menjadi sebuah budaya. Teori kontrol di sini proses pengendalian tingkah laku murid dengan memberikan stimulus respon yang tepat. Adapun ilusi kontrol ada 4 ya. Guru mengontrol murid, kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini sebenarnya posisi yang salah. Bapak Ibu suka mengontrol murid enggak? Kemudian suka mengkritik dan membuat rasa bersalah itu menguatkan karakter enggak? Pemikirannya mungkin kita sekarang seperti itu ya. Kritikan dan membuat rasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, itu mungkin pemikiran kita untuk menguatkan karakter supaya Pak Roni besok disiplin. Ternyata itu adalah tindakan yang salah. Justru akan menimbulkan efek yang berkelanjutan di dalam diri Pak Roni. Siapa tahu nanti Pak Roni menyimpan ketidaksukaan kita karena sudah memperlakukan memalukan di depan umum. Nah, kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sejatinya tidak ada seorang pun yang mau untuk dikontrol oleh orang lain, hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri. Nah, seperti halnya kita kalau dikontrol oleh orang lain pasti tidak mau ya. Maunya dari dalam diri sendiri. Misalnya disuruh mengambil seperti inilah, misalnya disuruh mengikuti guru penggerak. Kalau disuruh orang kan pasti nggak mau, kecuali ada dari dalam diri sendiri. Nah, seperti itu ya, motivasi sendiri. Nah, di situ kita bagaimana caranya memperlakukan anak dengan anak itu bisa mengontrol dengan diri sendiri. Nanti kita belajar tentang segitiga restitusi ya. Nah, kemudian di sini ada teori motivasi, sikap atau nilai dari unsur internal maupun eksternal untuk mendorong murid dalam mencapai tujuan tertentu. Adapun 3 pokok teori motivasi yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau pujian, menghargai diri sendiri. Nah, di sini contohnya teori motivasi itu kalian mengikuti, misalnya kayak Butia mengikuti PTG untuk apa? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau mendapatkan imbalan pujian dari seorang institusi, atau menghargai diri sendiri? Nah, itu posisinya ada di mana? Nah, kita kan seringnya mungkin ada di sini ya, karena ada imbalan. Betul? Ya, posisi yang betul sebenarnya ada di sini, menghargai diri sendiri. Karena motivasi kita untuk lebih berkembang, bukan mendapatkan banyak hak. Ya, kalau nanti seiring kita mengembangkan potensi, pasti kebutuhan finansial tuh ikut maju juga. Ya, bonusnya masih batas. Hukuman dan penghargaan. Nih, siapa yang suka memberikan hukuman pada anak? Kemarin saya lihat
anak laki-laki disuruh apa itu Mbak? Jongkok di lapangan ya. Ya, sebenarnya hukuman itu tidak diperbolehkan karena sekarang itu menjalankan merdeka belajar pada anak. Sebenarnya hukuman itu dampaknya akan berkelanjutan buat anak. Contohnya seperti kita menghukum anak untuk berdiri di luar, anak merasa malu. Nah, kalau anak merasa malu, apakah itu akan menjadikan karakternya lebih baik atau malah justru dia semakin mundur, semakin down seperti itu? Kan ada dampak yang baiknya, ada yang dampak buruknya, tapi lebih banyak ke dampak yang buruk karena kan sudah malu dengan di antara teman-temannya. Nah, nanti itu kan berkelanjutan membawa perasaannya itu sampai lulus nanti SMA mungkin masih ada. Oh, guru itu kemarin menghukum saya di depan. Itu pasti ada. Tentunya kan kita sebagai guru pengennya mempunyai apa? Mempunyai kenang-kenangan yang positif, bukan yang negatif. Nah, kemudian sebenarnya tentang penghargaan, saya sendiri pun baru tahu bahwa penghargaan itu memang tidak diperbolehkan karena akan sama seperti halnya berdampak positif itu yang berkelanjutan. Mungkin memang dapat menimbulkan motivasi, tapi motivasinya itu bukan untuk belajar, tapi untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Jadi kita sebagai guru bukan inginnya untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Nah, jadi masuk lagi ke sini. Mungkin dari dulu kita dimotivasi untuk mendapatkan suatu imbalan. Jadi sampai kita besar, kita mengembangkan diri hanya untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Nah, seperti itu. Jadi efeknya berkelanjutan. Nah, iya. Nah, jadi kita bagaimana menanamkan pada anak supaya anak itu dapat mengontrol diri, kemudian membuat keyakinan diri sendiri agar merubah perilakunya lebih baik dari segitiga restitusi nanti. Nah, sebenarnya saya juga masih pakai ini penghargaan reward berupa bintang, dan saat ini saya stop itu karena sudah tahu itu salah ya. Sadar diri kalau itu salah. Kemudian itu juga menimbulkan rasa iri di antara yang lain, anak-anak. Kok itu dapat aku enggak? Pasti ada hal seperti itu. Tentunya nanti menimbulkan efek kecemburuan sosial. Nah, kemudian ini posisi kontrol. Nah, ini adalah posisi kontrol guru di mana kita itu sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, ataukah pembuat rasa bersalah, ataukah teman, ataukah pemantau, atau manajer? Kalau menurut Bapak Ibu yang bagus yang mana? Manajer. Apakah sudah di posisi itu? Sudah apa belum? Kira-kira di mana posisinya? Ya, posisinya di mana? Kira-kira apakah ada yang penghukum? Adakah yang pembuat rasa bersalah? Adakah yang menjadi teman? Adakah yang menjadi pemantau? Ataukah seorang manajer? Nah, sebenarnya tugas sebagai manajer itu tidak hanya kepala sekolah, tapi kita sebagai guru juga harus menjadi manajer di kelas. Nah, nanti bagaimana kita dapat memposisikan sebagai manajer? Nanti kita belajar dari segitiga restitusi itu. Kalau untuk sebagai penghukum, contohnya ada anak yang bersalah, kemudian dihukum berdiri di luar kelas. Nah, itu contoh sebagai penghukum karena menimbulkan dampak fisik kepada anak. Ada nggak yang seperti itu? Ya, karena kemarin saya lihat ada ya yang seperti itu. Ya, berarti posisinya masih di bawah kalau penghukum. Kemudian ada yang membuat rasa bersalah. Nah, kalau rasa bersalah contohnya ya, kamu kenapa sih kok nakal? Nah, jadi ya kenapa kok suka mukul-mukul? Nah, nanti jadi anak itu merasa bersalah. Nah, misalnya tuh gara-gara kamu airnya tumpah. Nah, itu juga rasa bersalah. Nah, kemudian untuk menjadi teman, kalau teman ini lebih ke
tapi dengan cara merangkul. Kenapa sih Mas kok kamu salah? Kenapa sih kok kamu itu suka mukul temennya? Apakah gatal tangannya? Hah? Ya. Terus Pak Andi sebagai apa? Sebagai apa? Pemukul, pembalas masalah, teman atau pemantau? Kalau memantau cuma memantau, nggak ngapa-ngapain. Tadi Pak Andri dari apa coba? Ya, nanti kita bersama-sama merubah diri menjadi posisi manajer karena saya pun di sini juga masih belajar. Kita belajar bersama dari apa yang saya peroleh. Kita berubah bersama, gitu ya. Nah kemudian di sini ada pun 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan, merasa diterima. Nah kita ada di posisi ini adalah 5 kebutuhan yang harus anak-anak peroleh. Jadi bertahan hidup, kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan merasa diterima. Lanjut aja. Nah di sini kita perlu sebelum ke segitiga restitusi perlu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai universal yang harus kita berikan kepada anak. Contohnya gotong royong, kemudian saling menghormati, saling menghargai, kemudian bersikap saling menyayangi dan lain-lain. Bagaimana caranya anak itu bisa menyadari dirinya sendiri, oh kekurangan saya itu seperti apa. Contohnya segitiga restitusi. Nah ini yang harus kita ketahui. Di sini ada 3 tahapan, yaitu pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan salah, 3 menanyakan keyakinan. Nah di sini ya. Nah di sini restitusi itu apa? Yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin dengan contoh mungkin bisa ya. Ya Pak Roni, apa kesalahan Pak Roni hari ini? Ya tadi kan katanya aku mandi, tapi yang salahnya Andi dulu yang salah dan saya yang duluin. Dia ngambil uang saya. Ayo Pak Andri ulangi salahnya Pak Roni. Emosi Pak Roni itu memang bagus, wajar. Tapi kira-kira perbuatan menusuk teman itu perbuatan yang salah bukan? Ya salah itu. Kalau salah, Pak Roni ingin melakukannya lagi enggak? Kemudian apa yang ingin Pak Roni lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya nanti mau minta maaf sama Andi. Kemudian apa lagi? Dan kamu lagi tadi. Ya, kemudian apa lagi? Dia uangnya udah ambil lagi. Kemudian apa lagi? Ya, dia minta uangnya lebih. Ya nggak boleh seperti itu. Apalagi, nah nanti sampai anak itu menunjukkan apa yang harus dia sadari untuk merubah perilaku itu. Contohnya, oh iya Bu, besok aku nggak mau nusuk-nusuk lagi. Aku akan menghargai teman, akan saling menyayangi teman. Nah seperti itu. Jadi bukan Pak nih, kamu nusuk-nusuk itu salah. Gitu. Nggak boleh seperti itu. Nanti kita jadinya ke penghukum lagi supaya ke setak ke sebelumnya. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf mengganggu waktunya, dan ini masih ada satu sesi lagi ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia selalu jawab enggak Bu, dia mungkin saling aja. Ya nanti saling ditanyakan, kamu melakukan kesalahan apa hari ini? Berarti kan dia belum menerapkan keyakinan kelas itu. Kira-kira nanti bisa dipacu dengan kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar hari ini. Nah nanti dari keyakinan itu, iya Bu, aku tidak jujur. Kan keyakinan kelas apa Bu? Coba lihat pohonnya itu, pohonnya keyakinan kelas apa yang belum diterapkan. Mungkin bisa didorong dengan
seperti itu kita kontrol, karena kejujuran itu hanya ada dalam diri masing-masing. Itu bohong atau enggak, meskipun mungkin pada realnya anak itu bohong, tapi kan kita nggak bisa langsung menjudgment. Ya, mungkin bisa diterapkan keyakinan kelas di dalam kelasnya masing-masing. Nanti saya bagikan pohon keyakinan kelas untuk anak-anak supaya kita coba bersama menerapkan segitiga restitusi di sekolah kita SDN Mulai 2, karena saya sendiri pun juga masih belajar dalam tahap ini. Jadi kita sama-sama belajar lah ya Bu ya. Nanti gimana progresnya itu ternyata baik atau enggak, seperti itu. Ibu mau tanya, hari ini Alif melakukan kesalahan apa? Tidak boleh membuat orang nangis. Tadi Alif ngapain Sakila? Minyak penghapusnya terus? Oh, penghapus Alif hilang. Terus tadi Alif pinjam penghapusnya Sakila, tapi sama Alifnya belum dibalikin ya? Tadi Sakilanya nangis ya? Iya, jadi Alif tahu nggak kalau itu perbuatan yang tidak baik? Tahu. Kalau pinjam barang orang lain harus diapakan? Harus dibalikin. Nah, tadi Alif salah nggak? Salah. Terus kalau Alif salah, Alif harus apa untuk memperbaiki kesalahan Alif? Harus meminta maaf. Terus harus apa lagi? Tidak boleh membuat kesalahan. Kalau meminjam barang orang lain harus dibalikin. Oke. Terus kalau ke teman kita harus saling apa? Saling membantu, saling menyayang, saling menyayangi, harus saling menolong. Tidak boleh jahat. Kalau pinjam barang apapun harus dikembalikan. Oke. Kita bersama teman-teman kita harus saling menyayangi, harus saling tolong menolong. Kita nggak boleh jahat sama teman ya. Oke. Sekarang Alif boleh kembali ke kelas. Nanti Alif minta maaf sama Sakila. Oke, bisa. Semoga Alif jadi anak yang pintar, anak yang baik. Oke. Kenalkan, saya Yanti Siti Rohmah. Saya mengajar di kelas 2. Hari ini saya telah melakukan kegiatan segitiga restitusi. Perasaan saya setelah melakukan kegiatan ini, saya merasa senang karena saya dapat membimbing murid saya untuk menyadari kesalahannya dan membantu murid saya agar memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Semoga dengan kegiatan ini saya bisa lebih membimbing murid saya kembali. Benar. Kenapa kamu ambil kecil? Kamu ambil kecil. Benar. Ambil pensil. Kalau kamu mau pinjam pensil, harusnya bilang dulu sama yang punyanya minta izin. Tidak boleh ambil secara paksa. Tidak boleh ambil secara tanpa izin. Ya. Nanti boleh bilang ya. Kamu juga yang punya pensil. Kalau misalkan ada yang pinjam boleh kasih. Dan misalkan kalau ada yang mahal, tidak boleh juga emosi karena dilakukan perbuatan tidak baik. Ya. Jangan dikali ya. Perbuatan itu perbuatan tidak baik. Kalian satu kelas itu teman, saudara, anggap sahabat. Ya. Jangan sampai terjadi kejadian perbuatan itu berantem. Jangan dikali ya. Sudah. Jadi sekarang sahabat. Mulai berangkat. Ya. Mulai lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Roni Muhammadi, guru PJOK di SDN Mulai 2 Kabupaten Karawang. Dengan kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pemakaian segitiga restitusi dalam penyelesaian sebuah permasalahan pada di kelas. Tadi sudah saya sampaikan manfaatnya cukup bagus untuk penyelesaian masalah yang ada di kelas dengan tidak memberikan hukuman atau ancaman kepada siswa serta didik, dengan memberikan penjelasan apa yang sudah dilakukan oleh mereka itu
perbuatan yang perbuatan yang salah dan tidak boleh diulangi, sehingga anak atau peserta didik siswa itu jadi lebih mengerti dan lebih mudah dipahami, tidak adanya hukuman dan ancaman. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau ada